Legal nggak sih penahanan ijazah kayak yang dipersoalkan Wakil Wali Kota Surabaya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Armuji, Wakil Wali Kota Surabaya. Ini klarifikasi Armuji, Wakil Wali Kota Surabaya yang dilaporkan pengusaha ke polisi lantaran berupaya mengambil ijazah yang diduga ditahan sebuah perusahaan berinisial SS. Pelaporan ini bikin sang Wakil Wali Kota berencana melaporkan balik pengusaha tersebut lantaran ia merasa membela warga. Emangnya boleh ya ijazah pekerja ditahan perusahaan? Sebelum ke situ kita bahas duduk perkara kasusnya. Kasus ini berawal dari aduan seorang warga Surabaya kepada Armuji yang mengaku mengalami perlakuan tidak adil dari perusahaannya, termasuk penahanan ijazah meskipun sudah mengundurkan diri. Menanggapi laporan tersebut, Armuji bersama tim langsung mendatangi perusahaan yang berlokasi di kawasan Margomulyo, Surabaya buat melakukan inspeksi mendadak atau sidak pada Selasa, 8 April 2025. Setibanya di lokasi, mereka tak dibukakan pintu. Karena tak direspons, Armuji pun mencoba menghubungi pihak perusahaan lewat sambungan telepon. Alih-alih mendapatkan penjelasan, ia justru dituduh sebagai penipu. Video sidak itu kemudian viral di media sosial. Tak lama setelahnya, pada Kamis 10 April 2025, pemilik perusahaan melaporkan Armuji ke polisi dengan tuduhan pencemaran nama baik. Pada Jumat 11 April, pihak perusahaan pun mengklaim tak ada penahanan ijazah. Namun perkembangan terbaru pada Senin 14 April menunjukkan bahwa pemilik perusahaan, Jan Huadiana, telah meminta maaf secara terbuka kepada Armuji dan menyatakan bakal mencabut laporan polisi terhadapnya. Ia mengaku khilaf dan tidak ingin memperpanjang kegaduhan di Surabaya. Lalu sebenarnya bagaimana aturan soal penahanan ijazah karyawan? Pada dasarnya nggak ada aturan eksplisit dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan maupun Undang-Undang Cipta Kerja yang secara khusus memperbolehkan atau melarang praktik penahanan ijazah. Dalam praktiknya, perusahaan dan karyawan memang dapat membuat kesepakatan terkait penahanan dokumen seperti ijazah selama memenuhi syarat sahnya perjanjian. Syarat ini diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata, Junto Pasal 52 Ayat 1 Undang-Undang Ketenagakerjaan, dan juga Pasal 1338 KUH Perdata. Yaitu perjanjian kerja dibuat atas dasar kesepakatan kedua belah pihak, kemampuan atau kecakapan melakukan perbuatan hukum, adanya pekerjaan yang diperjanjikan, dan pekerjaan yang diperjanjikan tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Artinya jika penahanan ijazah memang disepakati secara sah dalam perjanjian kerja, maka praktik tersebut secara hukum dimungkinkan. Tapi praktik ini enggak dianjurkan lantaran berisiko melanggar hak pekerja jika dilakukan tanpa transparansi atau tanpa persetujuan yang jelas. Selain itu, Kementerian Ketenagakerjaan atau Kemenaker juga pernah menyebut penahanan ijazah milik karyawan enggak dibenarkan dan harus melihat alasan di balik penahanan tersebut. Meski nggak ada regulasi khusus yang mengatur pedoman penahanan ijazah oleh pengusaha, jika merasa dirugikan, pekerja berhak melaporkan tindakan penahanan ijazah ke Dinas Tenaga Kerja setempat, Kemenaker, atau lembaga bantuan hukum. Di sisi lain, LBH Surabaya menyebut bahwa ada peraturan daerah di Jawa Timur yang jelas-jelas melarang penahanan dokumen pekerja. Ada peraturan daerah Jawa Timur nomor 8 tahun 2016 tentang penyelenggaraan ketenagakerjaan yang mengatur tentang pengusaha itu tidak boleh melakukan penahanan dokumen, bukan hanya ijazah, dokumen yang melekat pada diri pekerja. Contoh misalkan ada KTP, contoh misalkan ijazah, contoh juga misalkan SIM misalkan. Jadi kan hal-hal yang begini ini sebetulnya dilarang dalam Perda Jatim itu. Itu tercantum pada pasal 42 Junto Pasal 79 Ayat 1. Kalau seandainya kemudian dia tidak patuh terhadap itu dan kemudian melanggar Pasal 42 tadi yang kami sebut itu, ada ancaman pidana. Jadi dipidana kurungan paling lama 6 bulan atau denda paling banyak 50 juta rupiah.